Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sekte Murji'ah. Nah, sekte Murji'ah adalah kelompok yang muncul di tengah-tengah pertikaian antara Khawarij yang menyalahkan dan mengkafirkan Ali dan Syiah yang membela Ali dan menyatakan Ali adalah orang yang tetap mukmin dan orang yang berhak untuk menjadi pemimpin. Murji'ah ada yang menulisnya dengan kata murji'ah dan ada yang menulisnya dengan kata murji'ah pakai hamzah. Kalau Al-Milal wa Nihal menyebutnya murji'ah pakai hamzah. Dua-duanya benar karena sesuai dengan kenyataan kelompok tersebut. Jika orang menulis murji'ah, berarti murji'ah itu berasal dari kata arja'a yang artinya memulangkan atau menangguhkan. Nah, hal ini sesuai dengan kenyataan kelompok tersebut yang memulangkan persoalan kepada Allah. Ini adalah sikap jalan tengah tadi, yaitu ketika Khawarij mengatakan bahwa Ali itu salah, kemudian Khawarij juga menyatakan bahwa ketika terjadi pemberontakan pada masa Utsmanlah yang salah, maka Murji'ah tidak mau mengambil sikap menyalahkan siapa di antara mereka. Murji'ah mengembalikan persoalan itu kepada Allah. Biarlah Allah yang memutuskan siapa yang salah di antara mereka. Nah, inilah maka mereka disebut Murji'ah karena mengembalikan persoalan tersebut kepada Allah. Arja'a juga berarti memandang kurang penting atau menomorduakan terhadap satu persoalan. Apa yang dinomorduakan? Yang dinomorduakan adalah amal perbuatan. Itu dinomorduakan. Nah, ini sebagai respon atas pendapat Khawarij yang mengatakan bahwa amal perbuatan itu bagian dari iman. Oleh karena itu, kata Khawarij, orang mukmin yang sudah melakukan dosa besar, maka dia sudah bukan mukmin lagi, tetapi sudah menjadi orang kafir. Nah, bagi Murji'ah, amal perbuatan itu nomor 2, bukan bagian dari iman. Oleh karena itu, orang mukmin yang melakukan dosa besar itu statusnya tetap mukmin. Oleh karena itu, Murji'ah berkeyakinan bahwa orang-orang yang dikafirkan oleh Khawarij seperti Muawiyah, Ali, kemudian Tolhah, Zubair, Aisyah, juga Abu Musa Asy'ari, Amr bin As, itu bagi atau menurut Murji'ah mereka adalah orang-orang yang tetap mukmin. Kalaupun salah, maka kesalahan mereka itu tidak membuat mereka berubah status menjadi kafir. Kemudian Murji'ah jika pakai hamzah itu karena berasal dari kata arja'a atau roja yang artinya harapan. Kalau arja'a itu memberi pengharapan. Kenapa kelompok ini disebut Murji'ah yang berarti memberi pengharapan? Karena pandangan mereka adalah bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu masih punya harapan untuk diampuni oleh Allah, atau jika tidak diampuni tetap masih punya harapan untuk masuk surga. Pendapat ini adalah pendapat untuk meresponi kaum Khawarij yang mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar
orang mukmin yang terlibat tahkim itu statusnya sudah menjadi kafir dan selamanya ada di neraka. Nah, Murji'ah mengatakan kalaupun, sekali lagi, kalaupun di antara mereka itu ada yang salah, kalaupun di antara mereka salah karena mungkin menerima tahkim atau kebijakan-kebijakan lainnya, itu tidak membuat mereka menjadi kafir dan tidak membuat mereka akan kekal di neraka. Nah, nasib di nerakanya bagaimana? Ya, ada harapan diampuni oleh Allah, maka kalau diampuni oleh Allah berarti mereka tidak akan mencicipi neraka. Tapi, kata Murji'ah, seandainya tidak diampuni oleh Allah pun mereka masih punya harapan untuk masuk surga karena status mereka adalah mukmin. Nah, prinsip ajaran Murji'ah adalah bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Kalau Khawarij mengatakan bahwa amal itu bagian dari iman, maka orang yang telah melakukan amal atau perbuatan dosa bukan lagi mukmin. Nah, bagi orang Murji'ah, amal itu bukan bagian dari iman. Ini amal itu nomor 2. Oleh karena itu, orang mukmin yang melakukan kesalahan tetap statusnya mukmin. Nah, kemudian Murji'ah ini terbagi menjadi 2 golongan. Ya, sebut saja yang pertama adalah Murji'ah yang moderat. Bagi Murji'ah moderat, orang yang berbuat dosa besar bukan kafir dan tidak kekal dalam neraka, atau Tuhan akan menghapus dosanya. Yang kedua adalah Murji'ah ekstrim. Bagi Murji'ah ekstrim, iman dan kufur tempatnya di dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Jadi betul-betul hanya iman itu hanya di dalam hati, bukan di dalam lisan atau bagian lain di dalam tubuh manusia. Mungkin secara sederhana bisa kita rumuskan apa perbedaan Murji'ah ekstrim dan moderat, dan kita bandingkan dengan Khawarij adalah, kalau Khawarij, iman itu terletak di dalam hati, juga lisan, dan juga perbuatan. Tapi kalau Murji'ah moderat, iman itu ada di dalam hati dan di dalam lisan. Sedangkan Murji'ah ekstrim, iman itu hanya ada di dalam hati. Nah, oleh karena itu bagi Murji'ah, terutama Murji'ah yang ekstrim, orang yang secara formal itu tidak beragama Islam, kafir katakanlah, atau bahkan mungkin penyembah berhala, dalam tanda kutip penyembah berhala, atau juga sering berdoa dengan menyebut nama-nama selain Allah, itu bisa saja sebetulnya mereka adalah orang mukmin, asal di dalam hatinya punya kepercayaan akan adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, orang seperti ini maka nanti punya harapan untuk masuk surga. Karena apa? Amal, perbuatan, ibadah, dan lain sebagainya itu bukan keimanan, tetapi hanya tanda dari keimanan. Tanda itu tidak sama dengan substansi. Tidak adanya tanda tidak berarti tiadanya yang ditandani. Misalkan begini, sepanjang jalan dari kampus ini ke Kajen itu banyak sekali rumah makan, tetapi tidak ada tanda rambu lalu lintas yang menunjukkan adanya rumah makan, yaitu yang berupa rambu-rambu ada gambarnya garpu dan sendok. Nah, tidak ada tanda seperti itu bukan berarti tidak ada rumah makan. Maka kalau dikatakan
bahwa ibadah dan lain sebagainya itu adalah tanda, bukan berarti orang yang tidak ibadah itu lantas tidak memiliki iman. Begitu pula perbuatan-perbuatan seperti perbuatan jahat, perbuatan tidak baik, itu bukan berarti kekufuran, melainkan hanya tanda kekufuran. Dan adanya tanda belum tentu tidak menandakan adanya yang ditandai. Ya. Oleh karena itu, bagi Murji'ah tadi saya katakan bahwa orang yang kelihatannya seperti kufur, artinya dia non-muslim, belum tentu kalau dalam hatinya itu tidak beriman. Nah, apakah ada orang yang kelihatannya kufur atau kelihatannya dia berdoa pada selain Allah, tetapi sebetulnya dia percaya pada Allah? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada ayat, misalkan surat Az-Zumar, dikatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Artinya orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai aulia, sebagai tempat berlindung, tempat meminta, mereka berkata, ma na'buduhum, kami itu tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami hanya menjadikan mereka agar mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi hatinya itu sebetulnya menyembah Allah, tetapi caranya yang salah. Maka orang seperti ini sebetulnya, maksud saya, yang menurut cara berpikir Murji'ah, dia masih mukmin karena percaya kepada Allah. Begitu pula misalkan di ayat-ayat yang lain, misalkan ayat Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunallah. Di situ la yaqulunallah. Ada lam taukid dan ada nun taukid. Artinya, jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan rembulan, pasti mereka akan mengatakan bahwa yang melakukan semua itu adalah Allah. Artinya, orang-orang kafir itu juga percaya dengan adanya Allah. Hanya saja nama yang dia sebutkan bukan Allah. Kemudian surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ayat ini hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Juga dalam surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Nah, jadi di mata orang Murji'ah, orang-orang seperti ini, meskipun dia kelihatannya kafir, tetapi beriman pada Allah karena di dalam hatinya mempercayai akan adanya Allah. Dan orang seperti ini dalam pandangan Murji'ah ada kesempatan untuk masuk surga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.